Satu ide bisnis yang bisa kamu lakukan tanpa modal, dan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Seru banget. Jadi kata siapa perlu modal banyak buat mulai bisnis? Satu ide bisnis ini bisa kamu lakukan dari rumah, dari tempat liburan, dari tempat staycation, sambil healing di Bali, sambil melukat di mana aja bisa. Dan ini bisa kamu lakukan tanpa modal. Tanpa modal artinya ya udah, kamu sekarang sebagai seorang karyawan, kamu sebagai seorang masih mahasiswa, masih kuliah, bisa kamu lakukan. Ide bisnis ini adalah menjadi seorang digital agency. Dan digital agency ini menarik banget menurut saya. Kenapa? Karena satu, marketnya sangat-sangat besar sekali. Di Indonesia jumlah pengusaha itu sangat kurang. Jumlah entrepreneur itu sangat kurang. Artinya apa? Pemerintah sekarang itu sangat amat menggalakkan program entrepreneur di mana-mana. Bahkan Menteri Parekraf kita saat ini adalah Sandiaga Uno. Beliau terus mencanangkan meningkatkan lapangan kerja, menumbuhkan jumlah pengusaha demi penyerapan tenaga kerja dan segala macamnya. Artinya apa? Banyak sekali akan digas banget jumlah pengusaha di Indonesia, yang artinya kebutuhan akan marketing itu menjadi sangat-sangat besar sekali. Saya udah ketemu mungkin ratusan, mungkin ribuan saat ini para pengusaha, pelaku startup, UMKM yang mereka punya ide yang bagus, punya ide yang sangat cemerlang, ide yang menurut saya keren banget, tapi mereka sangat lemah untuk soal penjualan. Strategi marketing, menentukan target market dan segala macamnya sangat kurang sekali. Artinya apa? Kalau gap ini bisa kamu isi, artinya ini peluang yang sangat bagus banget sebetulnya. Jadi seorang digital agency. Dan untuk menjadi seorang digital agency, apa yang kamu perlukan? Satu, skill marketing. That's it. Dan kalau kita bicara digital agency, maka skill marketing secara spesifik yang diperlukan adalah digital marketing. Nah, ini menjadi sangat menarik banget. Kenapa? Karena kalau kamu belajar digital marketing, ada banyak banget konten-konten gratisan di YouTube yang kamu bisa pelajari. Satu. Kedua, ada banyak banget pelaku-pelaku digital marketer yang kemudian kamu bisa follow, kamu bisa belajar dari mereka. Yang ketiga, saya sering banget ketemu webinar gratis, live IG gratis, dan segala macamnya yang kamu bisa ikutan, kamu bisa belajar, dan itu juga banyak yang free. Kalau kamu udah mulai serius, kamu bisa mulai misalnya ikutan online course yang berbayar, it's okay, tapi pilihlah yang benar-benar memberikan skill-skill yang sifatnya praktis. Tapi kalau kamu benar-benar tanpa modal banget, mau belajar dari yang gratisan pun bisa, buat awal it's okay. Nah, menariknya di sini. Lalu gimana cara kamu dapat uang? Simple banget. Di sekitarmu aja dulu, cari aja siapa temanmu yang lagi punya bisnis dan kemudian kamu pengen bantu jualannya. Misalnya kamu punya teman jualan baju kaos, kamu tinggal datengin, lalu kemudian kamu tanyain aja, mau nggak saya bantu jualan karena saya buka digital agency sendiri saat ini. Kamu bilang aja kayak gitu. Terus dia akan nanya, oke, bayarnya berapa? Kalau mahal nggak mau. Oke, kamu nggak usah bayar. Nah, keren apa? Keren banget. Kamu bilang, nggak usah bayar, cukup bayar by performance. Artinya kalau kamu ada result, kamu deliver hasil, kamu perform, kamu dibayar. Kalau enggak, kamu nggak dibayar. Sesimpel itu. Nah, gimana cara memastikan kamu dibayar? Kamu harus tahu, harus diidentifikasi apa yang dimaksud sebagai result. Jadi, performance ini bagaimana ukurannya? Kalau misalnya si temanmu ini minta, aku maunya dibayarnya per penjualan aja, ya udah, kamu mendingan jadi resellernya dia aja sekalian. Itu bukan digital agency. Kalau digital agency, kamu akan dibayar misalnya per satu leads yang masuk. Misalnya, leads itu maksudnya prospek ya. Jadi misalnya, atau bahasa gaulnya database deh gitu. Jadi misalnya, kamu membuka sebuah kampanye marketing. Kamu melaunching sebuah kampanye marketing. Lalu kemudian dari campaign marketing itu, kamu dapat misalnya 10 database. Nah, kamu udah deal-dealan nih sebelumnya nih. Misalnya per satu database kamu dibayar 10.000 misalnya. Contohnya aja. 10.000 artinya kalau kamu deliver 10 database, maka kamu akan dibayar 100.000. Nah, yang menarik adalah di sini. Kamu harus bisa cek dulu nih. Kamu harus bisa cek untuk satu database itu berapa cost per leads yang akan kamu keluarkan. CPL kalau bahasa kerennya, bahasa digital marketing itu CPL, bahasa ads-nya itu CPL. Jadi misalnya kamu bisa launching sebuah campaign, sebuah marketing di mana kamu bisa mendapatkan CPL atau cost per leads adalah Rp5.000 misalnya. Artinya apa? Kamu akan spend buat ads Rp5.000,
Tapi kamu akan dibayar oleh klienmu 10.000, artinya kamu masih punya margin Rp5.000 per satu lead. Nah sekarang tinggal kenceng-kencengan aja. Gimana caranya kamu bisa mengkonversi lebih banyak leads sehingga dari yang awalnya target misalnya 10 leads, sekarang kamu bisa deliver 100 leads, 200 leads. Artinya kalau kamu dibayar kamu dibayar 10.000 dikalikan 200 leads misalnya, kamu akan dapat income berapa? Revenue omset 2 juta rupiah. Sesimpel itu. Nah, apa skill yang kamu pelajari, yang perlu kamu pelajari? Satu, digital marketing, that's it. Digital marketing itu ada beberapa cabang nih, misalnya kamu bisa belajar SEO, Search Engine Optimization. Gimana caranya supaya misalnya ketika kamu membuat sebuah konten, maka kontennya ini akan dibaca di atas oleh Google. Atau akan tayang di atas di YouTube, misalnya seperti itu. Yang kedua, kamu bisa belajar Ads. Ads ini juga ada beberapa, ada misalnya Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google Ads, dan segala macamnya, Instagram Ads. Itu macam-macam. Dan kamu harus paham, mindsetnya adalah semua effort yang kamu lakukan ini adalah untuk mendapatkan leads atau mendapatkan prospek, mendapatkan database. Karena nanti at the end of the day, kamu akan dibayar sesuai dengan jumlah leads yang kamu dapatkan. Lalu kok bisa tanpa modal? Gimana caranya? Sebenarnya gini, ada banyak banget metode-metode payment atau financing yang bisa kamu lakukan. Nah ini triknya lagi nih, makanya kalau kamu nonton video ini sampai habis, nah ini ilmunya saya kasih di sini. Inilah kenapa kamu bisa main dengan cara tanpa modal. Karena gini, tadi kan ingat bahasanya di awal kepada klien. Kita nggak usah dibayar by performance saja. Nah, tapi ini yang bisa kamu mainin. Kamu bisa nembak di depan yang namanya adalah commitment fee. Kamu bisa bilang gini, kan saya akan mengeluarkan modal. Nanti takutnya saya udah keluar modal, kamu nggak bayar, saya kasih leads-nya kan saya rugi. Ya udah kita komitmen fee di depan. Misalnya komitmen fee-nya adalah 1 juta nih di depan. Tapi 1 juta itu bukan uang hilang, bukan uang angus, tapi 1 juta inilah yang kemudian kamu bisa pakai sebagai ads. Dengan targetnya adalah kalau misalnya kamu akan dibayar 10.000 per satu leads, maka kamu harus targetkan ini dengan 1 juta kamu harus bisa deliver 100 leads lewat iklanmu atau lewat pemasaranmu, seperti itu. Lalu kemudian gimana caranya supaya leads-nya menjadi efektif? Ada banyak banget tips use strateginya. Nanti saya akan bahas di video yang lain, tapi paling nggak di video yang ini saya ingin sharing bahwa dengan cara seperti ini kamu bisa punya bisnismu sendiri, bisnis digital agency tanpa modalmu sendiri. Nah ini yang paling penting. Yang penting kamu mau belajar gimana caranya melakukan digital marketing, dan ini bisa kamu lakukan dari mana saja. Yang penting punya koneksi internet, that's it. Kamu nggak punya koneksi internet, gimana? Cari rumah makan yang punya koneksi internet, pinjam kuota temanmu atau whatever lah caranya. Yang penting kamu punya koneksi internet, kamu bisa kerjakan ini dari manapun. Karena yang namanya bikin ads, bikin konten, yang namanya bikin website sekarang itu gampang banget, gampang sekali. Bahkan ada banyak banget platform-platform yang bisa kamu gunakan secara gratis, sehingga kamu bisa mendapatkan database dari para prospek, dan database inilah kemudian kamu akan deliver kepada klienmu sebagai bentuk sebagai hasil atau result dari performa yang kamu lakukan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.